Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, Imam Besar Masjid Al-Muhajirin, orang tua kami, Bapak dan Ibu alim ulama cerdik pandai. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul kepada kita dalam sebuah hadis beliau, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang itu, maka Allah memudahkan ia memahami agama ini. Allah lapangkan hatinya, Allah berikan kesempatan kepadanya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Tak semua orang bisa mendapatkan itu. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuk orang itu, Allah mudahkan ia memahami agama ini. Kaum muslimin yang berbahagia, mengulang-ulang kaji lamo, berlayar kapal di Sungai Pinang singgah sebentar di Batang Lubuh, apal kaji diulang pasanya jalan di tempuh, mengulang-ulang kaji terlalu lama bisa lupa, terlalu banyak awak ragu. Jadi seandainya kalau kaji ini berulang, anggap sajalah itu mau ulang-ulang kaji. Diulang pun belum tentu awak paham, apalagi tidak diulang-ulang. Awak makin tua bukan makin pintar, dapat makin tumbuh. Dapat alif hilang pa, dapat ba hilang ta. Jadi kalau ada orang berjumpa dengan bapak ibu, nampaknya pak makin sehat, bohongnya itu pak. Makin tua makin banyak penyakit. Kaum muslimin yang berbahagia, menjadi orang yang tidak berdosa tidaklah mungkin. Bagaimanapun kesungguhan awak menjaga diri untuk tidak terjerumus dengan dosa, satu hal yang tidak mungkin. Tak ada di dunia ini orang yang tak berdosa. Kecil atau besar, sedikit atau banyak, disadarinya atau tidak, setiap awak ini pasti punya dosa. Karena Rasul yang menyebutkan itu dalam hadis beliau, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu, kata Rasul, pasti berdosa. Usahakan awak anak cucu Adam, Nabi Adam saja berdosa, apalagi awak. Padahal Adam itu tinggalnya dalam surga. Tidak ada orang tua, tidak mungkin Adam durhaka sama orang tua. Tidak ada tetangga, tidak mungkin ada memuji yang tetangga. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Bahkan tidak punya keluarga saat itu kecuali istrinya saja, Siti Hawa. Tetap berdosa. Apa dosa Adam? Makan buah khuldi. Wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Pohon ini jangankan engkau nikmati, dekat saja tak boleh, nanti engkau menjadi orang menyesal. Cuman manusia ini, itulah Bapak Ibu, termasuk kita anak cucu Adam ini, apa yang dilarang itu yang enak. Kenapa demikian? Karena fa'azallahu masaitan. Setiap yang dilarang itu ada saham setan di situ. Singkat kata, akhirnya ada makan buah kurdi. Konsekuensinya inilah yang kita bicarakan. Akibat makan buah kurdi,
Adam terusir dari dalam surga. Kata Allah, "Qul nahbitu minha jami'a." Dan keluarlah engkau dari dalam surga. Dilarang tak bisa keluar. Keluar kau dari dalam surga bersama istrimu itu, keluar. Ada konsekuensi yang bakalan diterima Adam dari dosa yang dilakukan. Kalaulah Adam saja menerima konsekuensi dosa, apalagi awak. Awak ini anak cucu Adam, pasti berdosa. Cuman kalau ditengok dari luar, memang tidak tampak dosa. Mana nampak dosa awak, Pak? Apalagi kalau sudah merubah penampilan. Dari yang tak berkopiah menjadi berkopiah, dari yang tak berjanggut, jangan tersinggung berjanggut, menjadi berjenggot umpamanya. Dari yang dulu tak berjubah menjadi berjubah. Ditengok dari luar tampak tak tampak dosa. Apalagi kalau dia sudah dipanggil Al-Mukarram, yang mulia. Saya kadang-kadang Pak merinding kuluk saya Pak kepada Al-Mukarram Hafizahullah. Ada tuh kadang-kadang Ustaz Samsuri Jarwo, mulianya engkau dalam pandangan manusia, dan jangan-jangan terhina dalam pandangan Allah. Awak ini tak ada tak berdosa. Ditengok dari luar tak tampak baik dosa kita kepada Allah atau sesama manusia, atau dosa kepada diri sendiri. Awak elok kepada Allah, manusia pun terjaga di sini. Tidak ada orang yang tahu Pak, kecuali kita dengan Allah. Ujub, sombong, ria, takabur, selalu berburuk sangka, di sini bersamaannya tu. Kadang awak tak sadar, tanya sikit Ustaz. Ya, kata awak sama ibu, bagaimana tata cara tahajud sesuai sunnah Rasul? Sebab saya sudah 10 tahun ini tak pernah meninggalkan tahajud. Iya. Ustaz tanya, iya, cara puasa sunat itu kayak mana sebenarnya Pak Ustaz? Karena sudah 5 tahun inilah saya suami dengan anak di rumah, alhamdulillah lah tak pernah tinggal. Bu, dibilang jamaah tu ibu rajin bersedekah. Iyo Bu. Padahal sebenarnya awak tak suka disebut-sebut, banyak orang mendonganya. Banyak. Mudah-mudahan yang lain menjadi bisa mencontoh. Sini tu Pak, ujub, sombong, buruk sangka, atau dosa kepada lingkungan sekitar awak. Memotong kayu tanpa hajat hanya sekedar iseng, jatuhlah kepada aniaya atau dosa. Kalau kan membunuh, kata Rasul, pastikan mati. Nyamuk, jangan dianiaya walaupun nyamuk. Diambil nyamuk itu ditanggakan sayap sebelah kanan, dicabut paruh sebelah kiri, cacat kawan. Memangnya tak berdosa. Seorang perempuan Bani Israel, kata Rasul dalam kisah sahihnya, dilemparkan ke dalam neraka jahanam lantaran mengurung seekor kucing di dalam kamarnya. Usahkan lagi menganiaya seperti itu. Menakuti hewan saja tak boleh. Bukankah Rasul marah tak kala ada seseorang mengasah pisau di depan kambing yang akan disembelihnya? Kata Rasul, apakah engkau akan membunuhnya 2 kali? Nanti kau bunuh dengan sebenarnya, sekarang dibunuh dengan ketakutan. Makanya kemarin kalau awak ikut panitia korban, tak boleh awak muasah pisau di depan sapi atau kambing. Apalagi sempat muancong-ancongkannya. Kau untuk wa'ang marlasai wa'ang, tak boleh Pak. Dosa kepada makhluk lain ni, yang jelas tak ada awak tak berdosa, walaupun ditengok dari luar tak tampak. Nah, kalau terhadap dosa yang sudah berlalu itu solusinya jelas dalam Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kata Allah, kalau kalian bertobat, hapuskan salah kalian. Kalau sudah dosa kalian hapus, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kumasukkan kalian ke dalam surga. Adam itu keluar dari surga karena berdosa. Setelah itu kan diampuni Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah ampuni. Maka terhadap dosa yang sudah berlalu, solusinya tobat. Yang awak bicarakan ini dosa yang akan datang, konsekuensi dosa namanya. Adam saja diusir dari dalam surga, masa awak tak diberi Allah sesuatu? Artinya konsekuensi dosa awak itu tidak mungkin gratis ke Bapak Ibu. Walaupun nampaknya tak apa-apa dosanya, kan nampak ada konsekuensi. Nah, konsekuensi inilah yang akan kita bicarakan. Di dalam kaidah usul fikih, setiap perintah mengandung manfaat, setiap larangan mengandung mudarat. Dengan mengetahui mudaratnya inilah mudah-mudahan awak bisa menjaga diri dari perbuatan dosa tersebut. Ada 5 yang akan diterima oleh orang yang berani melakukan dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti awak tak berdosa. Apa yang 5 hal ini? Yang pertama adalah orang yang hari ini atau kita yang hari ini terlalu berani melakukan dosa. 1, siap-siaplah menerima azab. Jadi dosa itu sama dengan azab. Berani berdosa, berani menanggung azab. Makanya Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, kerjakanlah dosa itu sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Kalau rasa-rasanya sanggup badan ini menanggung azab, ya kerjakanlah. Kalau tak bisa dilarang, karena itu bahasa awaknya, pang carepang makan buah papului, ditagah mengaringkang disuruh bahasa surui. Mada, nah kerjakanlah. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang ditanam itulah yang tumbuh. Siapa menyemai, dia yang akan menuai. Kerjakanlah. Tapi rasanya Bapak Ibu, tidak ada awak sanggup menanggung azab. Tidak ada yang sanggup. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan seringan-ringannya azab itu adalah seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka. Begitu dipakainya, menggelegaklah otaknya. Itu seringan-ringannya azab. Berarti untuk sekecil-kecilnya dosa, ada kan sanggup. Baik azab kubur, azab mahsyar, konontah lagi azab neraka. Azab kubur, Rasul mengatakan, tak kala beliau lewat dekat kuburan tua, dua kuburan tua, kata Rasul, orang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Rasul tahu, awak tak tahu. Yang satu ini diazab tidak dengan dosa besarnya, hanya karena dosa kecil. Yang satu diazab karena tidak bersih buang air kecilnya. Yang satu ini diazab karena suka namimah mengadu-ngadu. Diazab. Selesai Rasul menguburkan sahabat, Rasul berdiri di dekat kubur, lalu mengatakan, memberikan tausiah singkat beliau, peliharalah diri kalian dari azab kubur. Pelihara diri kalian dari azab kubur. Pelihara diri kalian dari azab kubur. Sampai 3 kali. Rasul sendiri memberikan sunnah, kalau ada waktu selesai innaka hamidum majid itu, masih ada waktu, boleh awak membaca doa yang dibaca Rasulullah.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihud dajjal. Salah satunya itu kan azab kubur. Datang orang Yahudi, orang tua ke rumah Rasul. Rasul tak ada di rumah. Aisyah ada, Aisyah yang melayaninya. Dia minta tolong sama Aisyah. Lalu Aisyah memberikan bantuan sama ibunya. Kata perempuan tua itu, mudah-mudahan Allah memeliharamu dari azab kubur. Pulang Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, memang ada azab kubur itu? Maka Rasul menjawab, azab kubur itu hak, betul-betul ada. Itu baru azab kubur. Belum lagi azab mahsyar, konon tak lagi azab neraka tersebut. Maka wajarlah Luqman mengatakan kepada anaknya, kerjakanlah dosa itu sejauh kemampuanmu menanggung azab. Jadi kalau kesitulah awak berpikir, maka kaum muslimin mungkin beragak-agaklah awak melakukan dosa. Dia dapat konsekuensinya masalah. Payah menghindar dosa nih Bapak Ibu. Sehebat-hebat awak menahan diri, kawan memancing-mancing. Akhirnya jangankan kata terurai menjadi kalimat-kalimat tersebar menjadi berita. Simpatisan dosa saja wadah berdosa. Huruf vokal aja yang keluar dari mulut ibu. Orang tua orang membuncing dekat ibu, ibu bilang A, O, dah berdosa. Dah berdosa. Apalagi sudah membentuk berita. Tak mau awak berdosa. Dia ibu di rumah, datang orang untuk mengantarkan dosa ke dapur awak. Daripada di luar lama-lama gitu kan mengunjang orang ancak apa di dapur. Kata ibu, kopi yang akan dicuci, dika sapu, dika dibersihkan, dika dimasak. Di rumah ibu dah 2 hari. Hari ketiga datang setan mengantarkan usul. Assalamualaikum. Bukan ibu itu setan, enggak. Utusan setan. Masa iyo Pak Ustaz? Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang akan membisikkan kejahatan di hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Diutus setan. Assalamualaikum. Tidak mau jawab, berdosa. Waalaikumsalam. Boleh bertamu bu? Bukankah ibu sering mendengar hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu? Siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaklah muliakan tamu. Sekarang minta awal mula lagi, boleh bertamu bu? Boleh. Masuknya langsung ke dapur. Diantaranya dosa itu ke dapur ibu tu. Masak apa ibu bu? Masak gulai kau. Apa orang kau nak minta dibuatkan gulai tolong dengan ikan teri? Oh, anjak tolong kau bu ya. Belum masuk ranah dosa lagi. Di mana ibu beli? Di kedai siupiet. Kalau di kedai siupiet itu jualannya memang rancang. Kalau di kedai si butet tu tolong ketek lisui tu pai boleh lah dongan dan ibu cerita suami si butet mengapa inyo kan iko selesai pada jam bolak setan tu meninggalkan ibu tu bukan mudah. Usahakan awak. Adam saja tidak tadi berkali-kali, apalagi awak. Jadi berat memang menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Tidak semudah mengejar ketaatan. Makanya tak kala Abdullah ibnu Abbas ditanya, Tuhan, kata orang, mana Tuhan lebih sukai? Banyak pahala, banyak dosa, atau sedikit pahala, sedikit dosa?
Ada orang Pak, kalau soal pahala banyak, tapi dosanya meleak gitu. Ada orang pahalanya sedikit, tapi menahan dirinya kuat. Mana lebih disukai? Pertanyaan ini ditujukan kepada Abdullah ibnu Abbas. Mana mau banyak dosa banyak pahala dari sedikit dosa sedikit pahala? Beliau menjawab dengan bijaksana, sedikit dosa itu lebih aku sukai, karena banyaknya dosa mendatangkan murkanya Allah. Sementara sedikit pahala itu sesuai kemampuan awak. Jadi sedikit dosa lebih dicintai, lebih disukai. Kaum muslimin, jadi ini yang pertama, berani dosa, berani menerima azab. Ini sekali lagi bukan berarti tidak berdosa. Yang kedua, kalau seandainya awak mengatakan soal dosa azab adalah besok, nah yang kedua ini awak tahu. Siap-siaplah menerima musibah dalam bentuk azab. Memang tidak semua musibah yang datang melanda awak itu dalam bentuk azab. Jangan pula cepat memvonis orang setiap dapat musibah awak sebutnya azab. Apa pun ngomong ini, dia sedang diazab oleh Allah. Belum tahu. Ibu pulang dari sini, suami mengatakan, aduh ubed sakit gigi, mau berdoni. Abang sebenarnya diazab oleh Allah. Itu bu, kalau tensi suami tinggi, dicokitnya ibu langsung. Orang lah sakit gigi kau neberang boleh deh. Sakit gigi kau tak sama dapat berdoni sampai ke dalam muntah. Iya pak, kau kukuknya ayam lah nak bunuh ayam tu pak. Anak saya sakit gigi dan saya tanya, sakit gigi? Iya. Tak pernah dia buat seperti itu. Berdoni itu tak kawan. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak semua orang mendapat musibah lalu divonis azab. Belum tahu. Kalau soal musibah kan tidak mandang orang pak. Orang taat ahli maksiat beriman atau tidak, awak pun dapat giliran musibah. Tidak sekarang besok, tidak besar kecil, jenis dan waktunya juga beda. Ya tak? Pak Ustadz, aku tengok ibu apa itu nampaknya tidak ada dapat musibah. Santai slow aja hidupnya. Dia pandai berminyak air sehingga berkilit itu nampak leguda. Lagian dia sadar kalau soal musibah ini, apalagi rahasia keluarga, biarlah pecah di perut daripada pecah di mulut. Kadang musibah orang tua lebih besar dari awak, cuma dia pandai menahan dirinya. Tak percaya ibu, cobalah ibu curhat kepada ibu lain. Bu, tolonglah ambu kau dapat musibah. Aku laki yang butuhlah bu, malam dah pulang. Aku kata ibu baru 2 malam. Ambu lah 2 tahun lagi dah pulang. Ada lebih parah. Kaum muslimin, kalau soal musibah bapak, hidup ibak candoro dapadati. Iya pak Buddha, sakali diate, sakali dibawa. Memangnya kalau sudah tua, dah anak dah selesai nikah semua, bapak yang tua-tua ini mohon maaf tak punya masalah. Makin tua makin banyak masalah. Jalan mendaki banyak keloknya, kaleson oto ibu-ibu, kok sakit itu banyak diraso, hanyalah mati alun baju. Tanyalah lagu tu, mati kan alun lepas. Kalau ada lain dah banyak diraso. Kaum muslimin kalau soal musibah, cuma masalahnya ini tadi, janganlah sampai musibah yang datang itu dalam bentuk azab. Kapan musibah itu dalam bentuk azab? Kalau awak undang lewat dosa yang awak lakukan. Ada musibah itu dalam bentuk azab kalau dia sedang melakukan dosa. Ada musibah dalam bentuk peringatan saja kalau dia sedang lalai. Dan ada musibah itu dalam bentuk ujian kalau dia memang betul-betul beriman. Jangan sampai Pak, musibah di dalam bentuk azab karena awak undang oleh dosa yang awak lakukan.
Kalau demikian, pastilah awak akan berhati-hati bahwa musibah bisa mengundang azab, bahwa dosa bisa mengundang azab lewat musibah. Rata-rata umat-umat sebelum awak diberikan Allah musibah itu memang dalam bentuk azab. Umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah karena mereka mengundangnya, Pak, lewat perbuatan syirik. Dibuatnya patung-patung orang alim itu, lalu mereka semua berkeliling memang. Ullallah illallah, ullallah illallah. Kayak gitu bos, kira-kira. Ullallah illallah. Maka dimanapun negeri yang banyak perbuatan syirik, biasanya banyak banjirnya, Pak. Jakarta kan banyak banjirnya, karena banyak paranormalnya. Itu macam-macam, ada keris, ada apa cincin Nabi Yusuf alaihissalam 500.000 yen, ada syirik hukum. Ada tungkit Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Nah, dari mana dapetnya? Ada kain sarung Nabi Ibrahim yang tahan dibakar api. Ada cincin Nabi Sulaiman. Pokoknya macam-macam. Kalau bapak tak percaya, belilah majalah misteri, judulnya dulu. Itu banyak di sini. Kaum muslimin yang berbahagia, pokoknya kalau kita buka lembaran orang-orang terdahulu, rata-rata musibah yang menimpa mereka lantaran undangan dosa yang dilakukan. Wah, yang ketiga, seandainya azab itu besoknya Pak Ustaz, musibah alhamdulillah terhindar, karena nomor 3 ini mungkin, tapi awak tak sadar. Apa itu? Hati tertutup menerima kebenaran. Padahal Rasul mengatakan ad-dinu nasihat, agama pun nasihat. Satu sisi awak menerima nasihat, sisi lain memberikan nasihat. Memangnya para ustaz tidak menerima nasihat? Nerimanya, Pak. Bikin wirid di dekat rumah, kami kan di bawahnya dulu. Nah, doakan elok-elok. Bukan mentang-mentang. Oh, mau balik kondang, kau nak kamar dulu donga, kau nak naik, kau baru belajar. LC cuma latihan ceramah. Umpamanya, Pak. Enggak, donga kan. Kaum muslimin yang berbahagia, suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah bertanya kepada tuan gurunya, "Ya tuan guru, kenapa ilmu yang satu ini tidak mau masuk ke dalam hatiku?" Tutup. Padahal Imam Syafi'i umur 7 tahun dah hafal Al-Quran, 20 tahun menjadi ulama besar, ribuan tahun hadis ada di dalam pikiran. Bukan 1000, 2000, Pak, ratusan ribu masuk. Tapi pernah bertanya sahabat, ngapa ilmu ini tidak mau masuk ke hati? Dijawab oleh tuan guru, ilmu bagaikan cahaya, hatimu bagaikan air yang ada di dalam gelas. Bila air yang itu adalah jernih, hatimu jernih, ilmu mudah masuk. Tapi kalau hatimu itu kotor seperti air kopi yang hitam, jangankan masuk ke dalam, dindingnya pun tidak akan lengket cahaya. Jadi janganlah awak menyalahkan seseorang yang menyampaikan sebuah kebenaran. Jangan-jangan hati awak bermasalah. Termasuk saya yang menyampaikan ini. Orang kalau hati sudah tertutup menerima kebenaran, maka yang benar tak masuk, kejahatan akan terus nampak. Sholat berjamaah pahalanya sangat besar. Imamnya ini luar biasa, imam awal. Tapi kalau hati sudah tertutup, pasti disalahkannya imam. Imam tadi suaranya memang lama, tapi panjang ayat kita salahnya banyak. Besok dipendekkan imam, la ilaha illallah, Fatihah dah selesainya berlaku. Jadi panjang salah, pendeknya pun salah. Mendengarkan ceramah pahalanya besar, Pak. Kalau hati awak terbuka, tapi kalau enggak pasti buruk akan keluar. Ustaznya ceramah jelek itu tentang apa ya? Adalah kami siapa sebenarnya ceramah. Berdiri ustaznya la ilaha illallah tasawuf Tuhan. Dulu ustaznya enggak ada gerakan-gerakan ustaz itu kaku namanya.
Tegas ustadznya, kan ada ustadz nggak pakai golak-golak. Buka halaman 17 bab 2 itu. Aku bisa aja bantu itu, cuma nampak lalu saduang bego. Bisa aku serius-serius bantu itu. Kalau bantu itu, kalau baca kitab jangan kan ustadz anak di rumah pun bisa. Sekarang nggak pakai kitab ustadznya, nampaknya ustadz tadi tidak ada pegangan, nampaknya tidak ada pedoman. Seorang istri kalau hati sudah tertutup menerima kebenaran, maka kebaikan suami tidak pernah nampak. Jangan dimutusin. Yang nampak sama mantu ibu itu salah lakinya saja. Dah 50 tahun bang awak serumah, belum pernah aku tengok abang berbuat baik kepada ini. Oh mama, dah 50 tahun tak pernah laki berbuat baik. Coba apa bayar? Apapun akan menjadi buruk. Bang, aku nak ke pasar nanti. Awak Taman Karya itu pasar yang paling dekat pasar Selasa. Ibu tak pernah jumpa dengan aku di pasar Selasa. Aku pakai masker tadi. Sering aku tengok ibu-ibunya Pak. Semua yang tidak kenal sama aku pakai masker, pakai topi. Aku nak ke pasar Selasa nanti Pak. Minta dimasakkan apa Pak? Nah, seharusnya kan elok nanti ujungnya Pak. Kata suaminya, terserah aja lah, daripada memberatkan terserah. Pokoknya masak aja lah. Abang setiap bertanya selalu terserah. Tak bisa abang jawab, tak bisa lah kalau tidak menjawab. Lalu sang suami pun dengan sabar menjawab, buatlah gulai toru, pakai ikan teri, santan, agak dibondingkan sekedip campur dengan lagu untuk gulai di kampung. Apalah abang, setiap bertanya apa gulai selalu gulai toru. Kau pagi tadi sampai tolong, siang kau gulai toru, tengok malam bakar tolong, tengok kau palu abang telah bodoh tolong. Tadi tak dijawab salah. Bang, aku pagi tidak masak loh bang. Apa sarapannya bang? Pecal lah dibelikan. Abang di pecal. Abang kan asam urat tinggi, tak boleh makan kacang-kacang seperti itu. Kalau gitu lontong sayur biasa aja. Abang kira tak tahu politik abang kan. Mentang-mentang mantan abang jual lontong di pasar, makanya abang minta lontong baru. Tahu aku politik abang tanya bang. Ibu kok Pak kalau bini bantu ibu kok ancak cokin aja lah langsung. Iya serius Pak. Semua awak menengok. Duka dengan yang baru. Itulah kalau hati sudah tertutup menerima kebenaran, yang nampak adalah yang buruk. Hati-hatilah Bu. Banyak beramal tapi hancur karena keburukan. Sering diulang, ibu ke pesta pernikahan, Bu, pahalanya besar. Ibu ini paling mudah Pak mendapatkan pahala. Iya, tidak diundang pun kadang datangnya Pak. Saking mudahnya dapat pahala. Cuman pulang dari situ tuh hancur semuanya. Besar Bu, pesta besar. Kalau mau puji titik sampai di situ, jangan bertapi. Tapinya itulah yang merusak amal. Kesan memang sebesar tapi masa sebesar itu pesta gulainya cuma 2 macam. Si boleh cembodak, si boleh nangka. Makanya orang kayu pulang pilih. Bis. Kalau ibu, kami itu besar. Makanannya Pak sehat 5 sempurna, cuma ya kete-kete. Bisa dipegang. Kalau ibu, kalau kami situ tadi, pestanya ada sate, ada soto, es krim, pizza. Cuman itulah. Awak tak menyebut guru orang. Laki-laki dengan perempuan nanti terbentuk bintang di bola kapak. Itu sesuai ini cie elok cie ancur. Jadi kalau sudah tertutup menerima kebenaran, yakinlah baik. Yang keluar yang buruk-buruk. Padahal Rasul mengatakan kalau kadang bisa yang baik-baik, diam. Nanti keluar dari sini Bu, kalau kan ibu membicarakan baik saya, ya baik sajalah. Enak ceramah tadi, enak titik. Jangan bertapi.
Enak ceramah tadi enak, tapi Ustaz lasak minta ampun. Enak habis waktu. Padahal makan masih banyak boleh. 3. Yang keempat, yarfa'ul barakati min kasbihim, diangkat keberkahan rezeki. Tanda rezeki tidak berkah bukan tidak ditambah dari segi jumlah, jangan terjebak. Jumlah ditambah, tapi Allah menyiksa awak dengan rezeki yang diberikan. Dibuatnya awak semakin jauh dari Allah. Dibuatnya awak sibuk mencari mengurusi, tapi tak ada bisa menikmati. Itu tanda diangkat keberkahan rezeki. Yang kelima, yang terakhir. Di sini kata apa lebih sedikit kan? Tak apa-apa, itu majelis ilmu kita apa? Yang kelima, siap-siaplah doa tidak diijabah oleh Allah. Seorang sahabat apabila dia berdoa pasti dikabulkan Allah. Apa pesannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai Sa'ad, kata Rasul, bila ingin doamu dikabulkan Allah, peliharalah makananmu dari yang haram-haram. Kaum muslimin, saya tutup dengan sebuah kisah pendek, karena kisah ini akan merangkum semua ceramah awal malam ini dari awal sampai akhir. Kisah pendek. Abdullah ibnu Mubarak menjelaskan. Dia ayahnya itu namanya Mubarak, dia sendiri Abdullah ibnu Mubarak ini ulama besar. Mubarak inilah kisah singkatnya. Anak muda, bujang, bekerja di sebuah kebun apel. Dapat tahun kerja di situ, suatu hari datang majikannya. Mubarak, iya tuan, ambilkan aku buah apel yang manis, bawa kemari. Lalu diambil, dipetik, tuan, dimakannya. Asam pokoknya. Coba ambil jenis yang lain, Mubarak, diambil yang pohon yang lain, diambil. Coba ini tuan, asam juga. Jenis yang manis, Mubarak, tidak pula pohonnya lain, diambil pula. Asam juga. Ditanya oleh majikan, Mubarak, iya tuan, tidak tahu ke mana jenis apel yang manis? Tidak tahu tuan. Kenapa kau tidak tahu? Kau kan bertahun-tahun di kebun apel, masa tidak tahu? Betul-betul tuan, saya tidak tahu. Apa engkau tidak pernah memakannya? Tidak pernah tuan. Bertahun bekerja di kebun apel, tidak pernah makan buah apel. Iya tuan. Kenapa? Karena tuan selama ini menyuruh saya memelihara kebun, tidak menyuruh saya memakan buah apel. Oh, mak, kata majikan. Majikannya nggak suka mak saya yang mak ini buat orang ini memelihara diri. Beda dengan pengalaman aku menjadi gori musoji. 9 tahun aku menjadi gori musoji fokus Arab. Suatu ketika datanglah ibu-ibu tuh, Zal, iya bu, ibu yang pulang kampung ke kunci rumah. Tunggu rumah ya, bagi dua jadi rumah tuh. Kalau subuh pergi ke masjid. Siap tuh, makan aja lah, aku ada makanan di rumah. Insya Allah nak menunggu bertahun. Kalau hilang mobil ibu tuh belok aja. Aku lah ke rumah. Kadang disuruh malam, mereka masuk ke rumah. Aku dan aku di rumah tuh tanding aku bakar. Habis yang di meja berpindah ke dalam kulkas. Padahal nak disuruh loh pak. Aku dan aku masak. Selesai belum? Besok pagi pindah aku ke halaman. Ada mangga, saus, jambu, berangkit. Untunglah sulit tanah dan ibu. Kalau sampai aku jual di rumah. Kaum muslimin bertahun tidak makan buah apel. Akhirnya karena kemampuan Mubarak menahan diri dari perbuatan dosa, datang juga dikasih sayang Allah. Suatu ketika datanglah majikan. Mubarak, iya tuan, anakku di rumah sudah siap untuk dijodohkan. Perempuan, menurut engkau siapa jodoh? Mubarak walaupun bujangan bukan langsung aku aja lah tuan, pas monado, tidak ada. Mubarak mengatakan kalau tuan menikahkan anak tuan karena kaya, itu kebiasaan orang Nasrani. Kalau karena bangsanya, itu kebiasaan orang Yahudi. Kalau karena sukunya, itu kebiasaan jahiliyah. Tapi kalau tuan menikahkan anak tuan karena iman ketakwaannya, itulah tuntunan agama Allah. Begitu ya Mubarak, iya tuan. Kalau begitu Mubarak, engkaulah yang pantas untuk anak di negeri ini. Pak kiro-kiro, yo, seorang tuan aja lah. Akhirnya singkat kata, diserahkanlah Mubarak ini, menikahlah Mubarak dengan anak perempuan sang majikan.
Cobalah tengok Bapak Ibu, apa yang nak didapat. Buah apel lah untuk inyo tadi. Kebun apel diserahkan, dan punya kebun apel pun dapat you sama Mubarak. Kendaraan juga dapat, unta segala macam semuanya. Begitulah cara Allah membalas orang hamba yang menahan diri dari perbuatan dosa. Akhirnya dikaruniai seorang anak, diberilah nama Abdullah. Menjadi ulama besar hari ini, banyak karya-karyanya dibaca, Abdullah ibnu Mubarak. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kifaraah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.